Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai Seabank ya teman. Nah, jadi seperti yang kamu ketahui, di Seabank ini belakangan ini ada terjadi sedikit perubahan. Perubahannya apa? Yaitu Seabank udah nggak memberikan bunga tahunan sebanyak 7% yang dibayarkan per hari. Namun bunganya udah turun ya teman, menjadi 6% sekian. Tapi kamu tetap bisa mendapatkan bunga 7%, namun ada caranya. Caranya ada di sini ya teman. Jadi kalau misalnya kamu subscribe ke Seabank, nanti kamu pasti bakal dikirimin email seperti ini ke alamat emailmu ya teman. Nih kamu bisa lihat di sini bunga tabungan saat ini 6% cair setiap hari. Kalau misal dulu, ini kita kalau misalnya taruh di tabungan pun cairnya bakal 7% ya teman. Dan itu dibayarkan setiap hari. 7% di sini adalah 7% per tahun ya teman. Dan itu juga masih belum hitungan setelah pajak. Nanti aku bakal tunjukin perhitungannya ya teman. Nah kalau misalnya kamu pengen dapetinnya 7%, caranya adalah kamu harus dengan membeli deposito. Di sini kamu bisa lihat bunga deposito 7% jatuh tempo 1 bulan. Hai Sobat Seabank, ada yang baru untukmu sekarang. Makin kamu rajin nabung di Seabank, bisa dapat untung lebih besar dengan bunga hingga 7%. Nih kamu bisa lihat kalau bisa tabungan 6%, kalau deposito 7%. Yang berbeda adalah tabungan ini sistemnya bunga kamu dibayar harian ya teman. Sedangkan kalau deposito, ini kan hanya bisa dicairkan setiap 1 bulan ya teman. Jadi kamu membeli deposito yang tenornya 1 bulan. Terus di sini kamu lihat kalau misal tabungan, kamu boleh taruh berapapun. Kalau misal deposito, minimal itu angkanya adalah 1 juta rupiah. Nih, cek ilustrasi pendapatan dengan nabung 10 juta selama 3 bulan. Kalau misal kamu taruh di tabungan, uangnya bakal jadi 148.000 dalam 3 bulan, dan itu setiap hari kamu dapat bunganya ya teman. Kalau misal deposito, ini bakal dapatnya di akhir tenor. Nah, kalau misalnya teman tanya, pendapatku pribadi gimana? Kalau misal pendapat aku pribadi, aku lebih suka yang tabungan. Karena walaupun bunganya nggak beda jauh, tapi yang tabungan ini adalah kamu dapat bunga setiap hari, dan dengan kamu dapat setiap hari, artinya kamu lebih fleksibel dalam memindahkan uangmu. Jadi uangmu ini bisa kamu gunakan kalau misalnya nanti sewaktu-waktu ada peluang investasi yang menarik ya teman. Jadi katakan kalau misalnya kamu taruh uang di Seabank, terus mendadak ternyata saham tertentu lagi murah, kamu langsung bisa mengerahkan uang tersebut untuk membeli saham yang lagi murah. Sedangkan kalau misalnya kamu deposito, ya otomatis dananya terkunci. Sama aja seperti kamu investasi P2P lending ataupun yang lainnya teman. Kalau aku pribadi, aku lebih suka yang tabungan. Oh ya, untuk perhitungannya gimana? Aku bakal tunjukin perhitungannya ke teman-teman ya. Jadi ini kalau misalnya kita lihat, sekarang saldo tabunganku ada di angka 48.211.486. Jadi aku udah pernah bilang di video sebelumnya kalau misalnya mungkin aku bakal nyetok cash untuk sementara waktu ya. Di sini ada 48 juta sekian. Kemudian kamu bisa lihat pendapatan bungaku adalah bunga yang selama ini udah aku dapatkan dari berinvestasi atau naruh uang di Seabank, yaitu 61.584. Di sini kamu bisa lihat suku bunganya ada di angka 6%. Nah, kalau misalnya kita lihat ke riwayat transaksi, kemudian di sini kita atur jadi transaksinya dalam bentuk bunga aja ya. Misalnya bunga dan pajak. Nih kamu bisa lihat uang yang aku dapatkan setiap hari ada 1.000, 4.000, 4.000, 6.000, 7.000. Semakin banyak uang yang kita taruh di Seabank, maka bunga yang kita dapat akan semakin besar karena sistemnya persenan ya teman. Nah, untuk perhitungannya gimana? Perhitungannya seperti ini. Pertama, kamu taruh dulu starting balance kamu, yaitu berapa balance kamu di hari ini ya teman. Berikutnya, di sini kamu masukin bunga per tahun yaitu 6%. Nah, kemudian di sini langsung mulai kita masukin ke perhitungannya. Berapa bunga yang kita dapatkan kalau misalnya kita berinvestasi sebanyak sekian. Nah, di sini bunga RP ini adalah bunga per hari ya teman. Nih, di sini kamu bisa lihat bunga yang aku dapatkan ada di angka 7.924. Gimana cara ngitungnya? Caranya adalah dengan dana pokok kita starting balance yaitu A2, kemudian dikalikan dengan B2. Di sini B2 adalah 6% ya teman, dimana saat ini kan bunga hariannya 6%. Kemudian di sini dikali 1 karena kita bakal hitungnya 1 hari ya teman. Kemudian dibagi dengan 365 yaitu jumlah hari dalam 1 tahun. Karena bunga ini adalah bunga 6% dalam 1 tahun, maka itu harus dibagi 365. Kalau misalnya udah, kita tinggal enter. Di sini aku dapat ya hitungannya, yaitu bunga yang aku dapat adalah 7.924. Kemudian di sini ada perhitungan pajak. Perhitungan pajak adalah 20% dari bunga yang kita dapat, yaitu 20% dari angka ini ya teman. Dimana aku di sini tinggal masukin C2 dikalikan dengan 20%, 1.585. Di sini juga sama ya teman, 1.500. Nah, di sini cuma beda 1 rupiah, ini karena mungkin faktor pembulatan ya teman, 1584. Makanya nanti ending balance-ku di angka 48211.485. Sama dengan ending balance di sini 48211.486. Ini cuma beda 1 rupiah, ini mungkin karena faktor pembulatan ya teman. Cuman itu nggak bakal bisa terlalu pengaruh dalam hitungan kita. Nah, jadi gitu ya teman. Kalau misalnya saranku pribadi adalah kalau misal kamu lagi punya dana nganggur, daripada uang yang nggak ditaruh kemana-mana, uang yang nggak menghasilkan uang, kamu
kamu bisa juga taruh di bank digital yang memberikan bunga harian yang lumayan. Seperti contoh, kamu bisa taruh di Cbank, juga kamu bisa taruh di Neobank. Itu Neobank juga pesaing dari Cbank ini ya kan. Kalau misal kamu nggak pakai Neobank, bisa pakai Cbank. Nggak pakai Cbank, bisa pakai Neobank. Kamu taruh di Neonow atau kamu taruh di Cbank ini, dalam setiap hari kamu akan dapatin bunga. Contohnya di sini aku dapat bunga 7.000 sekian. Lumayan banget ya, kita cuma taruh uang segini, kemudian kita dapat uang 7.000 sekian. Walaupun 7.000 itu emang bukan angka yang besar, tapi setidaknya uang tersebut bisa kita gunakan untuk mempertahankan uang kita supaya nggak tergerus yang namanya inflasi ya kan. Paling nggak ini cukup untuk melawan yang namanya inflasi. Atau kalau misal kamu mau pakai pun uangnya lumayan ya, 7.000 bisa buat beli Indomie 2 bungkus kan, lumayan banget ya kan. Nggak ngapa-ngapain dapat Indomie 2 bungkus. Oh ya, bagi kamu yang pengen mulai investasi atau menggunakan Cbank ini, kamu juga boleh menggunakan kode referral ini teman, SYMG43. Dengan menggunakan ini harusnya nanti kamu bakal dapat bonus. Kalau misal kamu ngajak teman kamu juga bisa mendapatkan bonus. Apa bonus yang kamu dapat? Itu biasanya 25.000 setiap orang yang kita undang ya. Contohnya di sini, aku memiliki bonus 25.000. Kita tinggal pencet klaim di sini. Nah, hadiah berhasil diklaim dan akan masuk ke rekening Cbankmu dalam waktu 1 hari kerja. Kalau kita pencet lihat detail di sini, nih aku mendapatkan bonus referral sebanyak 25.000. Jadi sama seperti kamu ngundang orang di Bibit ya teman. Kalau teman kamu berinvestasi, kamu dapat bonus 25.000 rupiah. Tapi bunganya bakal masuk 1 hari setelahnya teman, nanti di hari kerja. Oh ya, di sini aku juga pengen menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman kita di sini, yaitu dari Kak Anastasia Savenko. BTW untuk dana di bawah 7,5 juta nggak dikenakan pajak 20% per tahun ya. Nah, jadi ini benar banget ya teman. Kalau misalnya kita cek di sini, nih kamu bisa baca-baca di website nih, ada juga ya teman, tarif pajak bunga deposito sebesar 20% ini bagi deposito yang lebih dari 7,5 juta, 7.500.000 rupiah. Sedangkan untuk deposito yang besarannya kurang dari 7,5 juta, 7.500.000, itu nggak akan dikenakan pajak deposito. Jadi kalau misal kamu nyimpen uang di Cbank, kamu taruh 7.450.000 sama kamu taruh 7.600.000, bunganya bakal lebih gede yang kamu dapatkan kalau kamu taruh uang 7.450.000 ketimbang kamu naruh 7,6 juta. Nah, kalau misal kamu taruh 7,6, otomatis bakal dikenakan pajak ya. Dan kalau misalnya kita ke website Cbank di sini, kamu bisa lihat ya, saat ini kalau misalnya kita buka ke halaman website awalnya, di sini juga udah ditulis bunga tabungan 6% cair setiap hari, dan ini sampai dengan 30 September 2022. Jadi menurut aku pribadi, ini merupakan bukan berita yang baik karena bunganya udah mulai menurun ya teman. Dan ini pun sampai 30 September 2022. Apakah nanti ke depannya bunganya akan diturunkan lagi? Ya aku pribadi nggak tahu, ini semua bergantung dari keputusan pihak Cbanknya. Yang pastinya kalau misalnya sekarang lagi ada kesempatan seperti ini, ya mungkin kamu boleh manfaatkan aja ya kan. Kalau misalnya kamu nggak menggunakan Cbank ini, kamu juga bisa menggunakan Neobank. Untuk review mengenai platform Neobank dan Cbank ini, aku udah bikin di video-video sebelumnya yang ada di channel ini. Kamu boleh cek ke bagian playlist, aku udah bikinin playlist menurut setiap platform investasinya ya kan. Oh ya, yang terakhir, kalau misal kamu pengen membeli deposito, caranya gimana? Kamu tinggal klik ke bagian deposito di sini. Nah, di sini yang tadi dibilang ya, kamu bisa tetap mendapatkan 7%, tapi di sini kalau kamu buka deposito, ya dana kamu bakal dikunci selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itu kamu nggak bisa narik uangmu. Contoh kalau di sini aku masukin, katakan di sini aku masukin semua danaku 48 juta ke deposito. Ya bunga yang aku dapat bakal lebih besar ketimbang kalau misalnya aku mendapatkan bunga harian. Cuma kelemahannya ya aku nggak bisa narik danaku selama 1 bulan. Kalau menurut aku pribadi ini kurang worth it karena yang aku incar di sini adalah bunga harian ya. Tujuan aku naruh uang di sini adalah supaya fleksibel. Kalau sewaktu-waktu aku butuh dana, aku bisa langsung tarik uangku di sini. Karena seperti yang kita tahu, sekarang ekonomi lagi nggak menentu. Jadi untuk beberapa saat ke depan, mungkin ada baiknya kalau kita untuk nyetok cash lebih banyak dulu ya. Nah, jadi mungkin sekian aja pembahasan kita mengenai Cbank ini. Nanti aku juga bakal jawabin pertanyaan dari teman-teman semua mengenai bank digital. Bagi kamu yang pengen mulai investasi, kamu boleh menggunakan kode referral. Semuanya udah aku tulis di kolom deskripsi. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.